Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Wulan di mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Nah, setelah menonton video kali ini, Ibu harap kalian dapat mengerti mengenai pengertian penawaran, pengertian permintaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yuk kita mulai pembelajarannya. Apa sih permintaan? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang komplementer dan barang substitusi. Contohnya, ketika harga jeruk naik, konsumen akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian jeruk dan beralih ke apel. Maka permintaan jeruk akan menurun sedangkan permintaan apel akan menaik. Jadi, pada barang substitusi, peningkatan harga suatu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan pada barang yang menjadi substitusinya. Nah, yang selanjutnya ada barang komplementer. Contohnya, jika harga mentega meningkat, maka permintaan terhadap roti akan menurun karena mentega dan roti adalah barang komplementer. Akibatnya, permintaan akan roti akan berkurang. Jadi, pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan barang yang menjadi komplementernya. Jadi, pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan mengakibatkan penurunan pada barang komplementernya. Nah, selanjutnya ada jumlah pendapatan, di mana ketika pendapatan meningkat, konsumen akan meningkatkan pembelanjaannya terhadap barang dan jasa. Namun, sebaliknya, jika pendapatannya menurun, konsumen akan menurunkan pembelanjaannya terhadap barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada jenis barang. Berdasarkan jenis barang dibagi menjadi dua, yaitu barang inferior dan barang normal. Barang inferior adalah barang yang jumlahnya akan menurun ketika pendapatannya meningkat. Sedangkan barang normal, barang yang akan meningkat permintaannya ketika pendapatannya meningkat. Nah, selanjutnya ada jumlah dan karakteristik penduduk, di mana semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula permintaan barang dan jasa. Nah, yang selanjutnya ada perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Nah, di sini siapa yang pernah minum Thai tea? Pasti semuanya pernah kan ya? Nah, sebelum Thai tea ini populer, masyarakat atau kita sering meminum minuman coklat. Setelah selera masyarakat berubah, maka permintaan pada minuman coklat akan menurun, sedangkan permintaan pada minuman Thai tea akan meningkat. Nah, yang selanjutnya ada perkiraan dan harapan masyarakat. Ketika berbagai di mana ketika berbagai surat kabar beredar bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM, banyak SPBU yang dibanjiri oleh para konsumen. Nah, contoh lain seperti sekarang ini ketika wabah corona diberitakan sudah masuk ke Indonesia dan masyarakat diminta untuk di rumah saja. Masyarakat berbondong-bondong ke supermarket untuk membeli stok makanan karena masyarakat harus di rumah saja. Nah, selanjutnya ada faktor hari raya keagamaan, di mana pada saat hari raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, daging sapi, kue, mukena, dan sajadah akan meningkat karena orang-orang yang merayakan membutuhkan barang-barang tersebut. Begitu juga pada hari raya Natal, permintaan terhadap pohon Natal, CD lagu-lagu kerohanian, kue-kue Natal, atau berbagai souvenir akan meningkat karena orang-orang yang merayakan hari Natal akan membutuhkan barang-barang tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor kondisi sosial ekonomi. Kondisi saat ini, dunia sedang dilanda COVID-19, di mana pada saat ini satu sisi permintaan makanan akan meningkat,
namun permintaan barang dan jasa akan menurun. Contohnya, permintaan akan bensin dan kendaraan umum pada saat ini menurun karena masyarakat melakukan aktivitas di rumah saja. Nah, selanjutnya ada penawaran. Apa sih penawaran? Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada faktor kemajuan teknologi. Di sini, jika teknologi semakin canggih, maka akan mempermudah untuk menghasilkan barang dan jasa, hingga produksi akan meningkat dan penawaran pun akan ikut meningkat. Nah, selanjutnya ada biaya produksi. Contohnya, kenaikan upah kerja meningkat, maka akan menyebabkan biaya produksi meningkat. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung akan mengurangi produksinya, maka akan mengurangi penawarannya. Namun sebaliknya, jika biaya produsen menurun, produksi akan meningkatkan produsennya dan akan meningkatkan penawarannya. Nah, selanjutnya ada persediaan sarana produksi, di mana produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksinya berkurang. Contohnya, penawaran beras di daerah akan cenderung menurun karena lahan pertanian berubah menjadi lahan industri. Jadi, karena lahan pertanian banyak dibangun, maka produksi terganggu sehingga persediaan produksi menjadi berkurang. Nah, yang selanjutnya ada peningkatan jumlah produsen, di mana jika penjualan suatu produk meningkat, maka pemilik modal akan berbondong-bondong menjual produk tersebut. Contohnya, jika pertanian jeruk dianggap menguntungkan, maka banyak pihak lain yang ikut menanam jeruk dan menjual jeruk. Dengan bertambahnya produsen ini, maka penawaran jeruk akan bertambah. Nah, yang selanjutnya ada peristiwa alam, di mana jika terjadinya hujan, penawaran garam akan menurun karena hasil produksi garam berkurang. Sedangkan produksi garam membutuhkan matahari yang cukup sehingga penawaran garam akan berkurang di musim hujan. Nah, selanjutnya ada ekspektasi atau harapan produsen. Contohnya, jika produsen memperkirakan situasi perekonomian satu tahun yang akan mendatang akan membaik, maka pada saat ini produsen akan memperbanyak produksi barang dan jasa untuk dijual. Namun sebaliknya, jika mereka memperkirakan tahun yang akan datang perekonomian memburuk, maka mereka akan mengurangi produsennya. Mereka cenderung tidak akan meningkatkan produsennya, mereka akan menurunkan produsennya. Seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir ada faktor harga barang dan jasa lain. Contohnya, jika harga komputer PC meningkat, maka penawaran komputer PC pun akan meningkat. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran flash disk, hard disk, printer, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ketika harga komputer meningkat, maka penawaran terhadap flash disk, hard disk, printer juga akan ikut meningkat meskipun harga barang-barang tersebut tidak ikut meningkat. Nah, cukup di sini materi yang dipelajari hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui forum diskusi di web Sekolahan ID atau melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas partisipasinya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.